boleh duduk. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan setelah 2 minggu kami berlibur di rumah. Hari ini kembali Tuhan berikan kami sesuatu yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk minggu-minggu yang Tuhan kembali berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada dalam ibadah umas hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam pujian penyembahan. Kami juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami minta pengurapan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami ya Bapak. Kami menolak setiap roh capek, roh ngantuk, roh gak fokus, roh ngobrol kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami katakan oma-oma di tempat ini menjadi oma-oma yang militan, yang menjadi murid Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita arahkan tangan kita memberkati untuk ibu kekasih kita. Kami mengucap syukur untuk gembala yang Tuhan sudah taruh di tengah-tengah kami. Kami tidak pernah berhenti Tuhan untuk berdoa menopang pelayanan hamba-Mu. Secara khusus untuk hari ini kami berdoa untuk Ibu Hana yang kami kasihi. Berkati dia dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang prima. Biarlah mampukan hamba-Mu tetap berdiri ya Tuhan. Sampai Tuhan visi dan misi-Mu atas umat digenapi ya Tuhan. Beri Tuhan Yesus dia kekuatan yang selalu baru Bapak. Bahwa dia masuk dalam satu dimensi kepada dimensi yang baru ya Tuhan. Perkenanan-Mu Kau nyatakan dalam setiap pelayanan dan pengembalaan di umas ini Bapak. Kami minta ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjadi penopang yang setia, penolong yang setia. Engkau sendiri Bapak yang akan memagari, melindungi dan menjaga hamba-Mu, bahkan membela hamba-Mu dari segala yang jahat. Dan kami percaya Tuhan pelayanan demi pelayanan yang baru akan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pelayanan Tuhan hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Berkati para leader-leader yang ada ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan umas yang ada. Berkati setiap kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang ada di yang Tuhan taruh atas umas ya Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ada di tengah di saat ini Bapak, umat-umat-Mu yang boleh hadir hari ini. Kami katakan kami semua penuh sukacita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar kami juga akan masuk dalam pujian penyembahan. Berkati ya Tuhan Yesus Ibu Yudia dan tim yang Tuhan yang akan membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Dan biarlah kami rasakan hadirat Tuhan mencengkram setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Karena kita baru liburan Idul Fitri. Nah, saya minta oma opa salami kiri kanan, katakan mohon maaf lahir batin. Ya kan, kita manusia tidak luput dari kesalahan kan. Jadi kita perlu untuk saling memaafkan. Mohon maaf lahir batin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, haleluya. Semua bersuka cita pagi ini, amin. Haleluya. Dan opa hari-hari ini atau beberapa hari ke depan kita akan merayakan Jumat Agung, mengenang kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Mari pagi hari ini sama-sama kita mau angkat hati kita. Kita akan memuji menyembah Dia, Tuhan yang sudah mati, namun Dia bangkit dan Dia naik ke surga menyediakan tempat buat setiap kita. Itu sebabnya hari ini kita ada di sini untuk memuji dan menyembah Dia, Tuhan Yesus Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan kami. Sama-sama nyanyi. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
Yesus ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sendiri nyanyikan sama terpujilah Tuhan Yesus.
hari ini karena anugerah-Mu, karena kasih Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak menerima setiap pujian kami. Dan ini kami orang-orang yang berbahagia karena kami ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang berbahagia punya Tuhan Yesus? Katakan saya berbahagia punya Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Haleluya. Mari yang berbahagia, boleh sambil menari di hadapan Tuhan. Go. Haleluya. Go.
berbahagia karena kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Katakan amin. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
Kudus dalam hidup kami. Kami gak bisa apa-apa. Kami gak bisa menjadi seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih untuk momen-momen bersama dengan Engkau. Kalau Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, Engkau mengurapi setiap kami. Bapak Surgawi, kami membuka hati kami untuk Engkau bekerja lebar-lebar dalam hidup kami, untuk Engkau mengurapi kami. Oh Allah Roh Kudus, terus bersama dengan kami, ada di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Kami akan duduk diam. Kami akan belajar firman Tuhan hari ini. Bapak, biar kami boleh mempunyai hati yang menjadi seperti tanah yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan dan boleh tumbuh dan berbuah-buah. Kami percaya Bapak kami membuka hati kami untuk Roh Kudus boleh bekerja. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini setiap rancangan iblis yang hendak mencuri benih firman Tuhan, setiap rancangan ngantuk, setiap rancangan tidak bisa konsentrasi, setiap rancangan yang memikirkan hal-hal yang lain, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mau konsentrasi, kami mau fokus pada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kita boleh berjumpa kembali, kita boleh bersama-sama setelah libur 2 minggu ya. Lama banget libur 2 minggu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Seri lanjutan. Ini adalah lanjutan pelajaran yang ke-7 ya. Kita sudah masuki pelajaran ke-7, tinggal ke-8, ke-9, ke-10. Wah udah habis ya. Jadi nanti akhir April sudah habis ya. Nanti kita awal Mei kita jalan-jalan. Puji Tuhan. Nanti persiapkan semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dulu saya pikir sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya pikir Roh Kudus itu di zaman sekarang, kalau di zaman perjanjian lama nggak ada Roh Kudus. Saya pikir begitu. Ternyata hal itu tidak demikian Bapak Ibu ya. Saya pikir Allah Bapa, kemudian Allah Anak pada zaman Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Saat ini masang Allah Roh Kudus. Saya pikir dibagi-bagi, pilah-pilah seperti itu. Ternyata enggak ya Bapak Ibu ya. Yuk kita belajar ya. Hari ini kita belajar pribadi Roh Kudus ya. Oke, Grady, oke ikutin ya, klik. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur banget sama Tuhan. Saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk membuat gambar ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita yang percaya Tuhan mengalami keselamatan. Yang percaya Tuhan Yesus mengalami keselamatan. Tetapi dalam perjalanan ya, apakah cuma cukup sekali selamat pasti selamat? Apakah demikian? Tidak ya, tidak. Kenapa kok tidak? Ternyata di dalam perjalanan ini kita mengalami banyak hal ya. Tiba-tiba kita dijegal sama teman kita. Tiba-tiba kita ditipu ya. Pengen marah nggak kalau ditipu? Pengen marah ya. Padahal kan kita nggak boleh nih ya. Kita anak Tuhan lah, kita mesti sweet. Oleh karena itu kita nggak bisa tanpa Roh Kudus, nggak bisa. Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan berjanji akan memberikan penolong
ya. Penolong yaitu Roh Kudus dalam perjalanan iman kita dari bayi, iman bayi, terus berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ya. Jadi tidak di luar, tapi di dalam. Sama-sama katakan di dalam. Ya, di dalam, ya, tidak di luar Roh Kudusnya. Enggak gini, Roh Kudus sini duduk sini. Enggak, tapi Roh Kudusnya di mana? Di dalam, ya, di dalam. Nah, dalam perjalanan ini kita harus menghasilkan buah roh. Nanti kita belajar tentang buah roh, ya. Kemudian terus berbuah, akhirnya menjadi seperti Kristus, ya. Serupa segambar Kristus. Dan akhirnya tujuan utama kita langit baru, bumi baru, ya. Itu tujuan akhir kita. Nah, oke, klik berikutnya lagi kita akan belajar firman Tuhan, ya. Terus klik. Nah, yuk sama-sama kita baca 3, 4. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, klik berikutnya, kita belajar sekarang, ya. Nah, kalau saya, oke, ini ditutup dulu, Grady tolong tutup dulu ini, tolong tutup. Oke, sekarang saya panggilkan siapa ya? Saya panggilkan siapa ya? Siapa yang mau ke depan? Gak apa-apa, siapa yang mau ke depan? Oke, Bu Evelyn katanya. Oke, Bu Evelyn. Ya, ayo Bu Evelyn, ayo ke depan sini. Gak apa-apa. Oke, Bu Evelyn. Ya, sini. Satu lagi, Ibu siapa ya? Ibu siapa lagi ya? Ya, Ibu Fani. Ya. Oke, ya. Nah, ya, sini ya. Sini satu, situ satu, ya. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Kalau menurut Ibu Fani, ini volunteer ya. Menurut Ibu Fani, Roh Kudus itu yang bagaimana? Penolong, penghibur. Kalau di dalam diri kita, dia yang memimpin kita. Oke, wujudnya gimana? Wujudnya di kebaikan, ya. Kalau Tuhan Yesus wujudnya kan manusia, ya kan? Kalau Roh Kudus wujudnya kayak roh itu yang kayak apa? Bisa disenggol-senggol gitu? Enggak. Terus bisa tambahkan apa lagi? Wujudnya kayak apa lagi? Selain roh, yaitu kebaikan, ya. Apalagi? Coba. Bisa diraba? Enggak bisa diraba. Bisa dirasakan enggak? Bisa dirasakan enggak? Bisa dirasakan. Misalnya ngerasainnya gimana? Diberi kesabaran. Kalau Ibu bisa ngerasain Roh Kudus? Damai sejahtera, ya. Roh Kudus. Bisa ngerasain ya, bisa tiba-tiba ngerasain gitu nggak? Roh Kudus ada di sini. Bisa ngerasain nggak? Tadi ngerasain nggak Roh Kudus ada di sini? Bisa ngerasain ya. Jadi bisa dilihat nggak? Kalau yang punya talenta bisa melihat, tapi hanya bisa dirasakan di hati, ya. Yang bisa melihat katanya bisa melihat. Ibu bisa melihat Roh Kudus? Enggak. Tidak bisa
terlihat, tapi bisa dirasakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh ya, nggak berwujud, nggak ada wujudnya, itu nggak ada. Kalau Tuhan Yesus ada wujudnya, ini Roh Kudus tidak ada wujudnya ya. Tapi kadang-kadang ada firman Tuhan jelaskan, tiba-tiba seperti angin, ada yang seperti api menyala ya. Oke, terima kasih. Nah, kita akan belajar, tolong Gredi yang tadi ya, kita buka ya. Nah, ini adalah satu pribadi ya. Pribadi itu punya rasa ya, punya kehendak, punya emosi ya, seneng Roh Kudus ya, kemudian punya kehendak. Roh Kudus kepengin ini, kepengin itu, punya kehendak ya, bukan kepengin bakmi, bukan ya, bukan kepengin capcay, bukan, tapi kepengin bersahabat, kepengin bersekutu dengan kita, kepengin sama-sama memuliakan Tuhan ya. Nah, ini Roh Kudus punya kuasa, gak kelihatan tapi punya kuasa secara luar biasa ya. Roh Kudus itu Allah sendiri. Kalau kita tadinya berpikir Allah yang ada jauh sama ya Allah ya, kemudian Tuhan Yesus bisa kita pegang, dia bisa mendoakan, wah seneng ya. Tapi ini Roh Kudus ya, Roh Kudus kita pikir, aduh gimana ya, gak kelihatan, tapi ada di dalam kita tapi gak kelihatan. Padahal itu adalah Allah sendiri ya. Kalau Allah itu ya, waduh, kalau kita sembah, kita nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat, bisa kebakar kita ya, nggak bisa melihat begitu ya. Kita takut dan gentar kalau sama Allah. Kalau sama Tuhan Yesus ya, aduh kita ya seneng ya, Tuhan apa kabar ya, Tuhan suamiku lagi sakit ya, Tuhan sembuhkan. Nah itu ya, bisa ngomong-ngomong ya. Tapi kalau Roh Kudus seringkali kita nggak sadar ada di dalam diri kita, seringkali nggak sadar. Ini sebabnya ya, hari ini kita mau belajar bahwa Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Kalau gitu kita begitu menghormati Allah, harusnya kita juga menghormati Roh Allah yang ada di dalam kita. Amin, Bapak Ibu ya. Roh Allah kita harus bisa menghormati. Kemudian kita lihat klip berikutnya, simbolnya. Kadang-kadang simbolnya seperti burung, ada yang api, ada yang angin, ada yang air dan sebagainya ya. Nanti kita lihat. Saya nggak khusus satu persatu, tapi saya akan nanti kita sembari kita belajar, sembari kita lihat. Oke, klip berikutnya. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani disebut ruah. Sama-sama kata ruah. Ruah. Ya, ini ya, artinya apa? Artinya nafas kehidupan ya, angin dan dunamos kita lihat. Oke, klik berikutnya lagi kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Yehezkiel disuruh Tuhan, bernubuatlah pada tulang-tulang kering. Tuhan, begitu banyak tulang-tulang kering, bernubuat, karena aku akan membuat tulang-tulang kering ini menjadi satu pasukan yang gagah perkasa ya. Loh Tuhan, tapi tulangnya udah kering ya, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan katakan bernubuatlah. Kemudian Yehezkiel bernubuat, dan nubuat yang terakhir adalah apa? Hembuskan nafas ya. Nah ini firman Tuhan katakan, aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit-kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup. Roh Kudus memberikan nafas hidup. Jadi ini zaman perjanjian lama ya. Roh Kudusnya bukan ada di dalam diri kita, tetapi berupa nafas hidup ya. Tuhan memberikan nafas hidup dan orang itu menjadi hidup. Itu Roh Kudus ya. Itu karya Roh Kudus. Nah, kita klik berikutnya lagi. Tadi Roh Kudus berupa nafas hidup, kemudian Roh Kudus berupa angin. Nah, ini angin ya. Pada saat pencurahan Roh Kudus, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Turunlah dari langit suatu bunyi yang keras, bunyi seperti tiupan angin. Seperti tiupan angin yang keras ya. Jadi tiupan angin yang keras. Itu Roh Kudus. Jadi tadi Roh Kudus digambarkan sebagai nafas kehidupan ya. Kemudian Roh Kudus digambarkan seperti angin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga. Kemudian Roh Kudus digambarkan sebagai dunamos. Katakan sama-sama dunamos. Dinamik. Dinamik berasal dari kata dunamos. Dinamik di rumah, siapa punya dinamik? Dinamo punya, yang punya mesin air pasti punya, itu ada dinamonya. Dinamo itu untuk menggerakkan, yaitu dinamo. Punya kekuatan untuk menggerakkan. Nah ini ya, Roh Kudus itu seperti dinamo, seperti Roh Kudus itu dikatakan dunamos. Artinya apa? Artinya kekuatan supranatural, kekuatan yang dahsyat ya, yang diberikan pada orang percaya. Di sini ada orang percaya? Kok ada yang nggak angkat tangan ya? Di sini ada orang percaya? Nah, ya. Dunamos Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Dunamos Roh Kudus, kekuatan supranatural diberikan kepadaku ya, kepada orang percaya untuk melakukan perubahan, untuk melakukan hal-hal yang dahsyat yang memuliakan Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan yang sakit. Untuk apa lagi? Untuk, jadi kalau kakinya sakit, tumpang tangan atas kaki ya. Kenapa? Karena ada dinamos dalam hidup kita. Yang kepalanya pusing, bukan ditempelin salon pas, tapi ditempelin ya. Karena ada dinamos dalam hidup kita ini ya. Kuasa supranatural dari surga ya, yang diberikan pada orang percaya. Kalau orang dunia punya dinamos enggak? Enggak. Hanya orang percaya diberikan dinamos. Untuk apa? Untuk mengadakan perubahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau diurapi Tuhan, kalau engkau punya dinamos dalam hidupmu, engkau gak bisa diam ya. Kepengennya bersaksi terus, kemana-mana kepengennya terus bersaksi. Kenapa? Karena ada Roh Allah dalam hidupmu. Bukan karena kalau didoain terus gemeter-gemeter, bukan, gak ada hubungannya. Bisa, tetapi tidak harus. Tetapi yang jelas kalau dinamos ada dalam hidup kita, kita tidak akan diam. Kita rindu melayani Tuhan. Kita akan berkata, Bu Hana, ini kursinya sudah sempit loh Bu Hana, aku mau tambahin kursi lagi. Minggu depan, Senin depan kita tambah kursi lagi, 30 kursi. Amin. Yes, yes. Itu dinamos. Ada kerinduan ya dari surga, ada kekuatan, ada power. Itu dinamos. Ini Roh Kudus ya, Roh Kudus. Oke, kita belajar lagi. Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama apa ya. Jadi tadi Roh Kudus itu pribadi yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa rasakan. Dan itu adalah pribadi, itu adalah Allah sendiri ya. Diam di dalam hidup orang-orang percaya ya. Dapat berupa angin, dapat berupa api, dapat berupa burung ya, dapat berupa apalagi tadi air ya. Kekuatannya seperti dinamo, seperti dunamos, membuat perubahan. Oke. Sekarang kita lihat di Perjanjian Lama, Roh Kudus di Perjanjian Lama. Oke, klik berikutnya ya. Ada 4 hal di Perjanjian Lama. Nah, pada waktu penciptaan dunia,
dari awal itu Roh Kudus sudah ada. Kan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yang adalah Firman, dan Allah Roh Kudus. Pada waktu penciptaan ternyata ada Allah Roh Kudus. Dikatakan di firman Tuhan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi belum terbentuk, masih kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang. Jadi Roh Allah melayang-layang. Ini firman Tuhan mengatakan. Jadi di Perjanjian Lama Roh Allah sama dengan Roh Kudus. Jadi yang saya pikir kalau Roh Kudus adanya di Perjanjian Baru, itu pemikiran yang salah. Jadi Perjanjian Lama juga ada Roh Kudus ya. Jadi Roh Allah melayang-layang. Buhana, kalau menerangkan ini kok harus diterangkan, kenapa? Ini adalah penting. Kenapa? Kok penting? Allah tidak bekerja sendirian. Allah bekerja melalui Roh Kudus, firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan gak bisa sendirian. Firman Tuhan adalah Allah sendiri, adalah Tuhan ya, yang adalah firman ditambah Roh Kudus, maka jadilah. Ketika Roh Kudus melayang-layang, Tuhan katakan jadilah terang, dan terang itu jadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kok saya ngomong begini? Ini penting sekali. Roh Kudus ada di tempat ini. Ada firman, ada perkataan, jadilah sembuh. Maka sembuh itu jadi. Bapak Ibu ngelihat sayanya kayak nggak percaya. Dari awal Alkitab firman Tuhan selalu ada Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman diucapkan, ada Roh Allah. Oleh karena itu kenapa di gereja kita kalau nyembah Tuhan diajak nyembah Tuhan. Kalau tadi boleh ditanya WL-nya udah keringetan semua. Nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Roh Allah ya turun ya, hadirat Tuhan, nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu kalau coba lihat sebelahnya, ngantuk nggak senggol? Roh Kudus di sini kok ngantuk ya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan main-main. Ketika kita nyembah Tuhan, jangan udah lu aja nyembah, gua tidur dulu dah. Enggak, nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di balik, sungguh-sungguh nyanyinya. Jangan cuman asal-asalan. Kenapa? Karena Allah hadir. Ketika Allah hadir, firman Tuhannya digenapi. Ketika hamba Tuhan mengucapkan firman itu jadi. Nggak main-main. Oh Tuhan luar biasa. Dari awal Alkitab sampai terakhir itu ada Roh Kudus, ada firman, ada Allah. Jadi ya, ini luar biasa. Oke. Apabila engkau mengirimkan rohmu, mereka tercipta, dan engkau memperbarui muka bumi. Wah, Roh Kudus bisa. Yesaya 55 ayat 11, ayat kesukaan saya ya. Demikianlah firmanku, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Firman yang diucapkan, yang keluar, ada Roh Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika kita katakan anak Tuhan, diberkati Tuhan, anak Tuhan, anak Allah yang maha besar, anak Allah yang kaya, engkau mewarisi kerajaan surga, engkau mewarisi kekayaan surgawi. Kita katakan amin, dan itu terjadi. Kenapa? Ada firman, ada Roh Allah di sini.
Luar biasa ya. Oke, lanjut. Yang kedua, Roh Kudus dalam penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari debu, ya, dari tanah, dari debu. Kemudian dikatakan dihembusi nafas Allah, dihembusi nafas Allah dan menjadi bangkit, menjadi hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini engkau mati secara rohani, hari ini terima Roh Allah mengalir atas kehidupanmu, terima dalam nama Yesus, aku terima. Engkau akan dihidupkan, rohmu akan kembali hidup. Ini penciptaan manusia. Manusia bisa hidup karena ada nafas Allah, ya. Terus berikutnya lagi, yang ketiga, menetapkan orang, ya. Roh Kudus menetapkan orang dan mengurapi orang. Saya akan bacakan ayatnya. Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Seringkali gembala kita mengurapi, lah cuma nempelin minyak doang. Ini minyaknya banyak lagi sampai senia mengkilat gitu. Jangan dipikir cuma gitu aja. Tetapi kenapa kita diurapi, dikasih minyak? Karena kita bukan supaya gemeter-gemeter dan jatuh rebah, bukan itu. Tapi kita diurapi artinya kita dipilih untuk tugas khusus. Untuk tugas apa, Bu Hana? Untuk tugas apa? Membawa jiwa. Untuk tugas apa? Menyelesaikan amanat agung. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Gembala yang mau diurapi maju ke depan, lari maju, minta diurapi, ya. Artinya saya dipilih khusus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Daud. Kemudian yang berikutnya lagi, Roh Kudus hingga menguasai manusia. Ini saya kasih bedanya. Di zaman perjanjian lama, Roh Kudus tidak masuk dalam hidup, tapi Roh Kudus hinggap. Masa sih Bu Hana? Hinggap, sama-sama katakan hinggap. Roh Kudus hinggap pada manusia atau menguasai manusia, sehingga ceritanya Saul, Raja Saul, ingat gak? Roh Allah meninggalkan Saul. Jadi zaman perjanjian lama, Roh Kudus hinggap, Roh Kudus menguasai, Roh Kudus bisa meninggalkan. Tapi di zaman perjanjian baru, Roh Kudus nggak akan meninggalkan. Dia katakan, aku menyertai kau selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Roh Kudus nggak ninggalin kita. Sekalipun orang ninggalin kita, sekalipun aku ditinggal suamiku, tapi Roh Allah tidak meninggalkanku. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Allah Roh Kudus besertamu. Bu Hana, tapi aku gak punya duit. Kalau Roh Allah besertamu, maka semuanya akan apa? Dicukupkan. Amin Bapak Ibu. Jualanmu akan laris. Kalau Allah Roh Kudus besertamu, engkau tidak akan diam, engkau akan bergerak. Nanti saya akan cerita. Oke, sekarang kita klik terus berikutnya. Terus. Nah, Roh Kudus perjanjian lama dan setelah Pentakosta terjadi apa? Kalau dulu dikatakan Roh Tuhan, Roh Allah, ya, hingga atau memenuhi atau menguasai, bisa meninggalkan. Contohnya Saul, Roh Allah meninggalkan Saul, ya, sehingga Saul nggak ada Roh Allah lagi, diganti Daud. Kemudian kalau setelah Pentakosta, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, bersekutu dengan kita. Tinggal di dalam hati orang percaya, ya. Tidak meninggalkan. Roh Kudus gak ninggalin kita,
Tetapi ketika kita diingatkan, minjem duit nggak bayar, kesel aku. Roh Kudus ngingetin gini, sudah, dia sedang nggak ada uang, ya. Nanti aku akan berkati kamu untuk kamu bisa memberkati dia. Roh Kudus ngomong, tetapi kita nggak nurut, kita emosi. Kamu ya minjem duit nggak balik-balikin. Kalau nggak nurut, tidak taat pada Roh Kudus, nggak taat sekali, nggak taat 2 kali, 3 kali. Lama-lama Roh Kudusnya diam, nggak mau ngomong. Dia tidak meninggalkan, tapi Roh Kudusnya diam, nggak ngomong lagi. Oke, klik berikutnya lagi. Roh Kudus dalam perjanjian baru. Nah, kalau tadi kita sudah perjanjian lama, sekarang kita perjanjian baru. Roh Kudus pada waktu kelahiran Tuhan ada, ya kita lihat pada waktu kelahiran Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada Maria, ya, malaikat Tuhan datang kepada Maria berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Ada firman yang disampaikan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ada Roh Kudus menaungi, ya, dikatakan Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus turun ke atasmu, ada firman, maka mengandunglah Maria. Ada Roh Kudus di tempat ini, ada firman, sembuhlah engkau, maka kesembuhan terjadi. Amin. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus dalam pelayanan dengan Tuhan Yesus. Yuk klik berikutnya lagi. Terus klik lagi. Nah, dalam pelayanannya. Pada waktu Tuhan Yesus sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dia melihat Roh Allah turun seperti burung. Roh Allah turun. Kemudian Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Identitas Allah melekat dalam diri Tuhan Yesus. Roh Kudus turun, firman-Nya ada, terjadi. Oke, klik berikutnya lagi. Terus. Ini sudah. Nah, sekarang Roh Kudus dalam kehidupan gereja, perjanjian baru, ya. Dalam kehidupan gereja perjanjian baru, Roh Kudus menuntun pada pertobatan. Loh, tadi WL nyanyi, tiba-tiba nangis. Emang WL-nya kalau nyanyi mendayu-dayu ya? Bukan karena WL-nya, tapi karena karya Roh Allah, Roh Kudus. Sehingga pada waktu kita nyembah, pada waktu kita nyanyi, nangis. Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan akan dosa kita, nangis. Saya punya teman, ya, dia rumahnya dibuka untuk kul, ya. Saya kul di situ, saya memimpin kul di situ, ya. Kemudian dia, ayo ke gereja, dia geleng aja, ketawa aja, hihihi, gitu ya. Tapi dia nganterin anaknya sekolah minggu di bawah, dia nganterin anaknya, ya. Puji Tuhan. Ngomong sama saya, Han, tadi aku ke gereja nganterin anak saya. Oh amin, haleluya, saya ngomong ya. Nganterin, saya bilang, oh nganterin nanti kan kesetrum. Benar, satu hari waktu dia nganterin anaknya sekolah minggu, dia ada di kantin bawah. Air mata, di situ kan TV-nya jalan. Dia linangan air mata, dia tidak tahan, dia lari, dia masuk. Kenapa? Karena Roh Allah menuntun pada pertobatan.
menegur dia, linangan air mata. Baru sekali-kalinya katanya berlinang air mata, dia bertobat. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian Roh Allah di dalam kehidupan gereja memberikan visi dan misi. Makanya di gereja kita selalu ada visi. Tahun ini visi 2026 adalah tahun amanat agung. Ini Roh Kudus yang kasih, nggak sembarangan. Roh Kudus kasih melalui gembala kita, Roh Kudus kasih. Terus berikutnya lagi karya Roh Kudus. Jemaat di tempat ini, engkau tidak akan menjadi jemaat yang pasif, tapi engkau akan diberikan karunia Roh Kudus. Ya. Karunia Roh Kudus diberikan pada setiap kita jemaat Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Gereja diperlengkapi dengan orang-orang dengan karunia-karunia Tuhan kasih. Ya. Karunianya apa aja Bu Hana? Coba klik berikutnya, kita lihat. Nah, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia pengetahuan, karunia bernubuat, itu karunia yang Tuhan berikan. Beda dengan buah roh, beda. Ini karunia, ya, memperlengkapi jemaat. Oke, klik sebelumnya. Sekarang klik sebelumnya. Nah ini. Kemudian gereja Tuhan diperlengkapi dengan apa? Roh Kudus, ya, memperlengkapi gereja Tuhan dengan apa? 5 jawatan. Guru, nabi, rasul, penginjil, gembala. Jadi ada gembala, ada guru, ada rasul. Kalau Bu Hana apa? Apa Bu? Gembala yang rasuli, guru yang rasuli. Karena apa? Mengandalkan Roh Kudus. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini. Oke, kehidupan gereja kita sudah selesai. Kemudian klik berikutnya lagi. Roh Kudus sebagai penolong. Ya. Tadi Ibu mengatakan Roh Kudus penolong. Yes, menolong. Ya. Pada waktu suami saya meninggal, saya udah susah langsung saya teleponkan. Saya telepon sedih kan, saya telepon Pak Kiki, suami saya, Pak Sam udah nggak ada, saya telepon. Sedihnya sedih sekali. Kemudian adik-adik saya datang, kakak saya datang. Jenazah mau ditaruh di mana? Ini kepalanya sudah rasanya udah penuh, udah nggak bisa mikir. Terus taruh di sini, ini dipertimbangkan jauh dekatnya, terus harganya semua dipertimbangkan semua. Akhirnya ya udah dihusada aja supaya tidak terlalu jauh. Akhirnya dihusada. Setelah itu memikirkan jenazahnya akan dikuburkan di mana. Saya mikirin lagi. Saya kepingin, saya punya kerinduan dari dulu di San Diego bersama dengan Mama gitu kan ya. Tapi mahalnya luar biasa ya. Kira-kira harganya 125-150 juta. Waduh gitu ya. Wah ya, mahal sekali. Tiba-tiba Roh Kudus itu menolong loh. Kamu kan sudah beli tanah di sana. Terus saya bilang, masa sih? Kemudian diafirmasi lagi, kamu sudah punya tanah. Saya baru ingat, iya, saya dulu beli tanah 2, yang satu buat mama, yang satu buat papa. Tadinya mau begitu, ya. Tapi papa saya di Jawa susah sekali untuk bawa ke sini. Dan yang satu ini kosong. Suami kamu di sini. Kalau nggak Roh Kudus ingatkan, sudah gitu, mau dipakai tanahnya harus ada surat kepemilikan. Wah, saya gini, selama-lamanya itu saya nggak pernah ngurus surat-surat. Surat-surat suami saya yang ngurus, saya nggak pernah ngurus. Jadi kalau nanya surat apa, surat Roma, surat apa, nggak tahu. Surat Roma ada di mana, nggak tahu. Bongkar. Ternyata suami saya taruh di bawah kolong ranjang. Ini surat San Diego di mana? Nggak tahu. Saya bilang, doa lagi, Roh Kudus tolong dong, Roh Kudus tolong ya.
akhirnya Roh Kudus bilang, buka di sini, suruh buka, suruh. Nah, ketemu. Loh saya gini, loh ini ada apa tuh nih kok surat kok kecil gitu ya? Dia kecil suratnya. Ternyata surat kepemilikan tanah San Diego. Saya sampai aduh, Tuhan Yesus luar biasa ya, menolong. Roh menolong, penolong. Roh yang menghibur ya, menghibur, sedih dihiburkan ya. Pada waktu malam pertama, teman-teman datang pagi, siang, sore, malam. Teman-teman di sini, Bapak Ibu luar biasa. Dari pagi sampai malam, terus bersama dengan saya sampai malam itu, ya saya ingat sampai malam. Besoknya datang lagi, besoknya lusa datang lagi. Setelah selesai penguburan, nggak ada yang datang. Hatinya sedih nggak? Sedih, sepi, sedih. Tetapi Roh Kudus, Roh yang menghibur, ya. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus, roh kebenaran, sumber kuasa. Oke, saya akan lanjut lagi supaya cepat karena waktunya nggak banyak. Klik yang kelima, Roh Kudus dalam pelayanan kita. Kita ini di dalam pelayanan kita ada Roh Allah yang apa? Memilih kita. Saya dipilih dari segala bangsa dan saya dipilih jadi umatnya. Yang pilih siapa? Pak Kiki? Bukan, Roh Kudus yang pilih kita. Ya, ini kita dipilih. Jadi kalau Bapak, Ibu, Oma dan Opa di sini itu dipilih khusus. Ya, dipilih khusus. Kemudian diurapi, ya, diurapi. Kita diurapi, kalau ada pengurapan kita diurapi, ya, diurapi dengan minyak. Tapi juga diurapi secara, ya, kita nggak bisa ngelihat tapi kita diurapi. Kemudian Roh Kudus memberikan perintah dan Roh Kudus juga memimpin kita. Roh Kudus ini mau kemana nih? Mau ke kanan atau mau ke kiri? Tanya Roh Kudus. Oh, ke kanan atau ke kiri? Tanya, ya. Oke. Berikutnya lagi, dampak kehadiran Roh Allah. Apa dampak kehadiran Roh Allah? Ya, doa kita berubah. Kalau dulu doanya Tuhan Yesus, Tuhan, sakit. Kalau dulu doanya cuma begitu, ya. Sakit aja ngerengek. Tapi hari ini Roh Allah ada dalam hidup kita. Kita punya kuasa, dunamos, yang membuat perubahan. Sehingga terjadi apa? Kita perintahkan sakit menyingkir dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam hidup kita, dunamos ada dalam hidup kita, sehingga kita membawa perubahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu beda, ya. Dulu beda, dulu doa saya cuma minta. Sekarang memang nggak boleh minta, boleh. Tapi gaya doanya itu beda. Dulu gaya doanya, Roh Kudus, Tuhan Yesus, tolong itu iblisnya suruh pergi. Sekarang gaya doanya nggak gitu. Sekarang gaya doanya kita perintahkan, iblis keluar dalam nama Yesus. Sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Doanya anak Tuhan, ya. Nah itu doanya beda. Kemudian kehadiran Roh Kudus itu memuliakan nama Tuhan. Kehadiran Roh Kudus, rencana Allah dinyatakan dan mujizat terjadi. Kita alami mujizat terjadi. Oke, klik berikutnya. Bab berikutnya. Wah, sudah selesai satu bab berikutnya lagi. Kita belajar tentang buah roh. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta Timothy ada. Buah roh, 9 buah roh, sampai hafal. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, Ya, yuk kita akan sama-sama nyanyi ya, biar hafal ya. Buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi Bapak Ibu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, kita sudah ngerti tadi kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, jangan lupa. Kasih, roh Allah dalam hidup kita nggak cuma buat nengkeng setan, nggak cuma itu, nggak cuma buat menyembuhkan sakit, nggak cuma itu, terutama membuat kita seperti Kristus. Tadi loh diagramnya tadi, berjalan menjadi serupa Kristus. Di dalam berjalan ini ya, kita harus menghasilkan buah roh, karakter. Kalau cuma ngomong, cuma firman itu gampang, tetapi karakter harus diperbarui. Itu jauh lebih powerful. Bagaimana memperbaruinya? Kita harus nangkep. Kasih itu apa? Kasih Allah ya, harus mau memberikan yang terbaik buat orang lain ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa syarat kasihnya. Jadi kalau kita kasih orang, kasihnya harus kasih tanpa syarat. Sekarang sukacita, kasih sukacita ya. Sukacita sekarang, sukacita gimana? Sukacita nggak tergantung dari keadaan. Kalau tergantung dari keadaan, ya tokonya lagi sepi, nggak ada sukacita. Kasih sukacita, nggak ada sukacita kan? Kasih sukacita. Loh, sukacita kok wajahnya begitu? Nggak bisa sukacita, kenapa? Tokonya lagi nggak ada yang beli. Tapi sukacita tidak tergantung keadaan, tidak tergantung dompet. Ya. Siapa di sini dompetnya nggak ada isinya? Nggak ngaku ya. Jadi sukacita tidak tergantung keadaan. Tuhan memberikan sukacita sekalipun dompetnya tipis ya, tetapi full sukacitanya ya. Karena sukacitanya dari surga. Kasih sukacita, damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu bagaimana? Ya, damai sejahtera itu kita damai, kita penuh damai ya. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu beserta kita ya. Jadi kita nggak takut sekalipun perang di kanan dan di kiri, kita tahu perlindungan Tuhan atas kita. Ada damai sejahtera ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, orangnya sabar ya. Oh, disakiti tetap sabar ya. Nah, kemurahan hati, tetap mau berbaik hati ya. Mengampuni, gampang berbaik hati ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan gini. Kalau ada temannya yang nyakitin, awas kamu ya, gua inget sampai mati katanya. Sekarang bertobat ya, bertobat. Jadi gampang mengampuni, kebaikan, melakukan kebaikan, kemudian kesetiaan. Nah, setia apa enggak? Sama pasangannya setia apa enggak? Tapi sebenarnya dia nyebelin. Kalian itu baik. Loh, usianya udah banyak kok masih ngelirik-ngelirik orang. Kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan kalau anak-anak godek apa-apa itu namanya. Enggak. Lemah lembut itu hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk. Ketika Tuhan
ditegur, kita mau dibentuk. Ya. Kemudian apalagi penguasaan diri, ya. Penguasaan diri itu egonya mati, dimatikan ego kita. Mau marah, egonya mau marah gitu, dimatikan egonya, nggak jadi marah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Nah sekarang langkah klik berikutnya lagi. Kapan kita bisa menghasilkan buah roh? Kapan? Di dalam hidup kita bersama Tuhan. Pada waktu Tuhan tolong bersama dengan Tuhan, ya. Pada waktu kita bersama dengan teman-teman, bukan hanya di menara doa, ya. Kita menghasilkan buah roh bukan hanya di kalau menghasilkan roh di menara doa terus saja kita sama-sama, enggak. Pada waktu kita berjalan bersama Tuhan, pengalaman-pengalaman kita, kejadian sehari-hari. Terus bagaimana kita yang klik terakhir, halaman terakhir, oke? Nah, langkah kita menghasilkan buah roh. Bagaimana kita menghasilkan buah roh? Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting ya, bagaimana kita menghasilkan buah roh. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalamku, ya. Melekat di pokok anggur, melekat di pokok. Carang-carangnya melekat pada pokok. Supaya kita apa? Supaya kita terus terhubung dengan Bapa Surgawi. Ya. Kita memilih untuk dipimpin Roh Allah. Ada dua nih. Yang bisikin ada dua. Yang satu Roh Kudus bisikin, yang satu roh yang lain. Mau pilih yang mana ya? Gak punya duit ini, menanti mujizat. Tuhan buat mujizat, yang di sini minjem aja, gampang kok minjem. Itu minjem ojol juga gampang. Udah keluar duitnya. Atau Roh Kudus bilang sabar ya, nanti aku akan beracara. Nah ini, pilih yang mana? Pilih dipimpin Roh Kudus apa dipimpin roh pinjam? Roh Kudus. Yakin? Yakin. Dicatat, dimeteraikan. Amin. Ya. Kemudian harus apa? Tinggal di dalam Kristus. Caranya tinggal di dalam Kristus gimana? Caranya gimana tinggal dalam Kristus? Baca firman 5M. Apa itu 5M? Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan. Ya. Saya lihat gak ada yang bagiin. Mana di Facebook? Gak ada, itu gak dibagiin, ya. Ayo dibagikan. Terus hidup dalam bertobat, komitmen, punya komitmen. Sekali Yesus tetap Yesus, mentaati firman Tuhan segala musim. Segala musim, gak musim gini. Kalau musim buah, ya aku baru taat. Kalau musim panen, aku baru taat. Kalau diberkati musim berkat banyak, aku baru taat. No. Di segala musim kita harus konsisten, taat terus. Bagaimana menghasilkan buah roh? Jangan menyerah. Mau diproses. Firman Tuhan katakan, ya, supaya engkau berbuah lebih banyak harus dibersihkan, carang-carangnya harus dibersihkan. Dipangkasin, daun-daunnya pangkasin, dibersihkan. Carang-carangnya nggak pakai dibersihkan, sakit nggak? Sakit. Kepengen balas orang, firman Tuhan nggak usah balas. Jengkel. Dia nipu uang tabunganku 30 juta, ditipu. Aku nabungnya dari 1000 ditipu. Tapi Roh Kudus bilang, gak usah. Aku Allahmu yang akan memelihara engkau. Diproses, mau diproses. Kalau nggak mau diproses, udah disamperin, dipukulin. Tapi mau diproses, dibersihkan, diproses, dibersihkan. Bu Hana, aku nggak mau jadi leader
Habis itu yang di situ, pada ngaku semua. Aku nggak tahan aku. Lagi diproses. Proses. Amin. Amin leader. Amin. Lagi diproses. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Tinggal di dalam Kristus, ya, rela dibersihkan, hidup dalam pertobatan, mentaatin firman dan kasih di segala musim. Klik berikutnya lagi. Yuk, imam-imam pemuji pemusik. Saya nggak akan perpanjang. 2 pelajaran sudah selesai. Kelebihan waktu sedikit. Oke, nggak apa-apa. Orang syikira lapa ya lapa ya lama ya lama sih. Syikira lapa takara lama ya lapa ya lapa ya. Syanara lama ya lama ya lama. Syara lapa 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 ya lama. Syara lapa ya lama. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Yuk kita bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Roh Kudus nggak jauh di sono, enggak. Roh Kudus nggak ketinggalan di rumah, enggak. Roh Kudus ada dalam hidup. Hari ini, sapa dia. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih. Engkau ada di dalam hidupku. Roh Kudus, terus perbarui hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, katakan satu yang ku rindu, Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. satu yang ku rindu.
disampaikannya lah firman, disembuhkannya lah ia. Hari ini jamah pegang bagian tubuhmu yang sedang sakit. Kesembuhan boleh terjadi atas hidupmu. Kami katakan kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Orang masyekera lapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa lapa syara lapa ya lapa ya lapa ya lapa sekira lapa ya lapa se. Yang secara keuangan sedang tipis, mulai pegang kantongmu, mulai pegang dompetmu, pegang, ambil dompetmu, pegang. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya, kami bukan orang peminta-minta, tapi kami mau terima berkat daripada Bapa. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupanku, berkat Tuhan melimpah atas anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, Bapakku adalah Raja Surgawi. Engkau mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan atas setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku tidak ditinggal sendirian, tapi aku diberkati Tuhan. Makasih Bapak Surgawi, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya Engkau akan mengubah gaya hidup berdoa anak-anak-Mu. Engkau akan membuat dinamos itu bekerja secara dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu dan mereka diubahkan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, biar Roh Kudus terus menguasai hidup kita, memimpin hidup kita, sehingga kita akan berbuah bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Pelayan Tuhan sudah siap menjalankan kantong persembahan. Dan sekali lagi kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang sudah memberkati hidup kami sampai hari ini Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan di tempat ini membutuhkan Tuhan keuangan. Itu sebabnya lewat apa yang Tuhan sudah percayakan bagi umat-Mu, mereka akan mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari beri yang terbaik buat Tuhan. Aku baru tercurah. Haleluya. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan, saat pembebasan tiba. Pelaku dosa dipatahkan, pelaku dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Tuhan. Aku baru tercurah. Sudah berikan persembahan, sama-sama bagi Tuhan. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Yang kiri kanan sambil berganti. Aku baru tercurah, urapi umatnya, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Oma-Oma. Silakan duduk kembali. Dan saya mengundang Ibu Rebecca yang akan memandu untuk memberikan pertanyaan sehubungan dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi.
Kudus. Ya mungkin bukan pelajaran yang baru, tapi kita diperbarui, kita lebih mengenal lebih dalam lagi mengenai Roh Kudus. Siap dengan pertanyaan ya? Ya, untuk kali ini pertanyaannya tidak untuk dijawab siapa-siapa, tapi siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjawab pertanyaan ini, silakan maju. 3 orang. Silakan. Pertanyaannya nggak susah-susah. Oke, Pak Samuel Erikson. Ada lagi? Hubungannya sama Roh Kudus ya Bu Hana ya? Iya, betul, Pak Andreas. Sudah kita pelajari barusan. Pak, siapa lagi ibu-ibu? Sekarang ibu-ibu. Silakan. Opung. Ya, di tengah. Di tengah. Oke. Mulai dari 1, 2, 3. Oke. Silakan Bu. Yang nomor 1 dulu ya, Pak Samuel ya. Tadi kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang tinggal di dalam diri kita. Pertanyaannya, sebutkan apa yang Bapak lakukan untuk menghormati Roh Kudus. Ya maksudnya, ya yang kita lakukan. Karena mungkin tiap orang akan berbeda-beda gitu. Yang pertama kita berdoa dan bersatu. Terus yang kedua kita berdoa bersatu. Terus kedua kita memuji menyembah Tuhan. Terus ketiga kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Seperti itu. Ya, jadi tadi pertanyaannya begini ya, apa yang kita lakukan untuk menghormati Roh Kudus ya? Menghormati Roh Kudus nggak gini, hormat Roh Kudus, siap, ya, hormat lagi sebentar lagi jalan lagi, hormat Roh Kudus, sebentar lagi hormat Roh Kudus, bukan begitu ya, tapi kita dengan apa Pak tadi? Doa dan bersatu, memuji menyembah Tuhan Yesus. Terus Berdoa bersaat teduh, memuji Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan. Itu cara kita menghormati Roh Kudus ya. Kita berbicara, jadi Roh Kudusnya nggak dicuek-cuekin ya. Kita aja berbicara, Roh Kudus, apa kabar? Selamat pagi Roh Kudus. Oh, Roh Kudusnya karena dia pribadi ya. Jadi kita pagi hari Roh Kudus, selamat pagi Roh Kudus ya. Itu kita menghormati, itu kita sayang. Roh Kudus, aku sayang engkau. Wah, dahsyat ya. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk Pak Samuel. Oke, pertanyaan kedua Bu. Pertanyaan kedua, ada 9 buah roh. Bukan untuk disebutkan Pak, bukan, itu gampang itu. Pertanyaannya, sebutkan salah satu yang paling susah dilakukan dan apa kendalanya? Sabar Bu, paling susah. Iya. Apa Pak? Sabar. Kesabaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini pertanyaannya nggak nyontek ya, tapi hari ini pertanyaannya dari pengalaman pribadi. Jadi Pak Andreas mengatakan, aku paling susah kesabaran. Mungkin ada lagi yang aku paling susah kemurahan. Kenapa? Pelit. Tapi Pak Andreas ngomong, aku paling susah kesabaran ya. Coba ceritakan Pak, apa kendalanya? Kan pengen Roh Kudus ya, supaya sabar ya. Kendalanya apa? Kendalanya itu Bu, nah ini suka konflik sama teman-teman sepelayanan. Konflik sama teman-teman sepelayanan. Jadi gimana caranya supaya hari ini kan kita sudah belajar nih, kita mesti sabar ya. Gimana cerita? Gimana? Supaya kita bisa sabar, kita harus berserah diri, sering memuji memuliakan Tuhan, rajin membaca firman-Nya. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau cerita. Saya orangnya paling keras sedunia, paling galak sedunia. Galak. Ngomong pelan aja saya dipikir orang saya marah. Ngomong pelan gini. Ya sampai ada yang ngelaporin saya, Bu Hana itu marah-marah, ngelaporin sama Pak Gembala. Bu Hana marah-marah. Loh, saya ngomongnya biasa. Ini gini tapi
jahat, segalanya ada keburukan dalam hidup saya. Tetapi ketika roh Allah Dunamos ada dalam hidup saya, Dunamos itu mengubahkan saya. Amin. Ya, roh Allah mengubahkan saya, dan saya juga sekarang belajar ya mengubahkan ya roh Allah. Saya ceritakan supaya roh Allah itu mengubahkan diri kita. Nggak ada yang lain, nggak ada teori apapun. Oh, mesti sabar dong, nggak bisa. Roh Allah mengubahkan hidup saya ketika apa? Kita berdoa, banyak nyembah Tuhan. Saya diubahkan ketika apa? Saya baca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mengubahkan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi tadi yang kulit tadi akan diubahkan ketika dia baca firman Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Pak Andreas. Oke, silakan yang ketiga. Yang ketiga, di dalam hidup kita memang harus ada buah-buah roh. Di dalam sepanjang musim, jadi enggak kita dalam susah, dalam duka, dalam suka duka itu tetap harus ada buah-buah roh. Itu karena itu sangat penting. Nah, sebutkan alasannya kenapa itu perlu. Itu perlu dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita harus mengadakan itu penguasaan diri. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan ini ibu yang bikin ini, opo bikin ini, padahal bukan saya yang ada kesalahan. Tapi dalam umur kita mengadakan penguasaan diri bahwa mereka lagi emosi, kita masih sudah agak rendah. Itu tetapi itu benar baik, tapi kita tidak memerlukan orang. Jadi ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada sabar. Puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya kenapa harus konsisten? Kenapa harus buah roh itu terus saja? Gak sekali tempo. Kalau di gereja aja, iya, shalom. Kalau di luar, apaan lo? Cepetan. Cepat. Cepat ini cepat. Nah, tapi kalau kita, iya, shalom Ibu. Gak boleh. Tapi harus konsisten. Belajar. Dengan apa caranya? Gak ada yang lain. Baca firman Tuhan. Banyak menyembah. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk mereka. Yuk saya minta Mami Ana untuk memberikan apresiasi untuk teman-teman kita ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Satu, dua. Opo El Sadai. Mau tayangan 3 menit nggak usah dikit. Oke. Opo El Sadai. Nggak ada. Oh nggak ada betul. El Sadai. Oh doa syafaat. Saya mau undang. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa kepada kami, perlindungan-Mu kepada kami semua hingga seminggu berjalan kami semua hadir di tempat ini pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa doa Tuhan kepada hamba-hamba-Mu di tempat ini, pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan. Mulai dari usher, worship leader, singer, pemusik, multimedia, maupun yang tidak tampil Tuhan di mimbar, yaitu pendoa-pendoa syafaat.
juga kepada pembicara, pembawa firman-Mu Tuhan, Ibu Hana, berkati Tuhan, dia tambahkan hikmat lebih lagi kepada seluruh keluarganya juga. Juga kami bawa doa Tuhan kepada Gembala Rayon 1D di tempat ini, Pak Kiki Haryadi, bersama Ibu Melvin dan juga keluarga besarnya. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan hikmat juga Tuhan, makin dipakai Tuhan lebih lagi. Begitu pula Tuhan kepada Gembala Sidang kami, Pak Niko Nyotora Harjo dan juga bersama Ibu Hermin beserta keluarga besarnya, Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga mereka semua Tuhan membawa kasih Tuhan, mencerminkan kasih Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan di dunia ini, di mana Tuhan tempatkan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini, maupun yang di rumah Tuhan, yang mungkin sakit, di rumah sakit atau di rumah atau berhalangan. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan Tuhan setiap teman-teman kami yang tidak bisa hadir, dan yang kami hadir di sini. Tuhan berkati, berkat yang sama Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali lagi Tuhan seminggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang selalu Tuhan Yesus menyertai kami, Allah Immanuel, Allah yang selalu Tuhan Yesus mencukupkan kami, Allah yang Jehovah Jireh, dan Allah yang selalu Tuhan Yesus menguatkan kami, menguduskan kami, Allah yang Engkades dan Allah yang penyembuh, Allah yang Jehovah Rafa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan juga yang memberkati negara ini Tuhan, negeri tercinta ini. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan, ada di tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati, pimpin Tuhan Yesus para pemimpin negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden sampai aparat jajaran yang paling rendah Tuhan. Beri Tuhan Yesus mereka Tuhan dalam memimpin masyarakat Tuhan bangsa ini dengan jujur, adil, dan takut akan Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini Tuhan kepada kesejahteraan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan yang memimpin Tuhan, dan juga Engkau mengetahui keadaan di dunia yang makin mencekam ini. Peperangan terjadi di mana-mana. Kami tahu Tuhan itu semua penggenapan firman-Mu Tuhan. Engkau telah berkata Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan, peperangan akan makin terjadi, bangsa melawan bangsa. Semua itu harus dan juga terjadi Tuhan. Saat ini di zaman akhir kami mengalami Tuhan Yesus masa ini, biarlah Tuhan anak-anak Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan redamkan Tuhan peperangan ini Tuhan, dengan damai Tuhan Yesus turun atas mereka Tuhan, negara-negara yang sedang berperang. Biar nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami juga Tuhan mohon Tuhan agar kami semua yang ada di tempat ini, biar Tuhan pakai lebih intim, lebih dekat lagi kami membaca firman, agar mengetahui isi hati Tuhan, agar kami Tuhan tidak tertolak pada akhirnya, karena Bapa di sorga mau kami sebagai pelaku firman Tuhan membawa terang, membawa garam Tuhan, menjadi garam di dunia yang makin tawar ini. Tuhan pakai setiap kami di tempat ini dengan talenta, karunia-karunia yang Tuhan percayakan, biar kami berbuah karena kami di dalam pokok anggur yang benar. Kami berbuah menjadi Tuhan sesuai kehendak-Mu, yaitu mempunyai 9 buah-buah roh, Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas kita semua. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan yang ilahi, bahkan kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita di awal